Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini saya Jili ingin menceritakan tentang cerita Nabi Hud tentang suku Ad. Jadi waktu itu, Nabi Hud itu punya suku bernama suku Ad. Nah, di suku Ad, di antara kaum Ad, tentang cerita Nabi Nuh tentang kaum Ad. Jadi Nabi Nuh itu, Nabi Daud itu punya kaum bernama kaum Ad. Di kaum Ad itu ada beberapa yang mengikuti ajaran dari Nabi Hud, ada juga Nabi Daud, ada juga yang tidak mengikuti ajaran Nabi Hud. Jadi waktu itu Nabi Daud marah sama kaumnya karena di antara beberapa kaumnya itu ada yang menyembah patung berhala, dan mereka menganggap patung-patung berhala itu adalah Tuhannya. Di situ Nabi Daud marah. Akhirnya Nabi Daud beserta pengikutnya itu bilang ke kaumnya yang masih kekeh buat menyembah patung berhala, dan mereka menganggap patung berhala itu Tuhannya. Di situ Nabi Daud bilang kalau misalkan mereka harus berhenti menyembah patung berhala, karena sesungguhnya bumi ini hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di situ mereka tetap kekeh, mereka nggak mau ngedengerin perintah dari Nabi Daud. Akhirnya Nabi Daud beserta pengikutnya memutuskan untuk meninggalkan beberapa kaum yang gak nurut sama perkataan Nabi Daud. Akhirnya Nabi Daud beserta pengikutnya memutuskan pergi meninggalkan kaum Ad yang ada di Mekah, dan Nabi Daud memutuskan untuk pergi ke Madinah. Setelah Nabi Daud beserta pengikutnya pergi meninggalkan Mekah, akhirnya tiba-tiba kaum yang tidak mengikuti ajarannya Nabi Daud tiba-tiba mengalami musibah. Tiba-tiba hujan begitu deras dan menenggelamkan pemukiman kaum Ad yang gak mengikuti ajaran Nabi Daud. Dan pertanian, dan gak cuma hujan deras, tapi pertanian mereka itu gak ada yang tumbuh, dan ternyata itu adalah azab untuk mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka gak mau mengikuti ajaran Nabi Daud, dan mereka tetap menyembah patung berhala, dan mereka gak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah salah satu azab
buat kaum Ad yang sudah mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sudah berdusta dan sudah menyembah patung-patung berhala yang mereka anggap itu, yang mudah mereka anggap itu sebagai Tuhannya. Akhirnya dari situ, dari azab itu nggak ada satupun yang selamat dari kaum Ad, karena anginnya begitu kencang dan hujannya begitu deras, dan kaum Ad yang nggak mau mengikuti ajarannya nggak mau mengikuti ajaran Nabi Daud. Akhirnya mereka tenggelam dan binasa dalam musibah tersebut. Hal yang bisa kita pelajarin dari cerita ini, kita harus mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, kita nggak boleh mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, kita harus selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Sekian penjelasan aku, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, di subscribe. Aku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, see you next time to my video. Oh ya, bagi kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, please kalian subscribe channel YouTube aku. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Terus jangan lupa share video, like, comment, share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, supaya teman kalian bisa dapat ilmu yang bermanfaat dari video-video aku. Aku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, see you next time to my video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini saya ingin menceritakan cerita Nabi tentang Nabi Hud, tentang ajakan Nabi Hud kepada kaumnya. Jadi waktu itu Nabi Hud mengajak para kaumnya untuk segera bertaubat dan meninggalkan patung-patung berhala. Tapi sebenarnya ada beberapa yang mau mengikuti ajakan Nabi Hud. Ada juga beberapa dari kaum Ad itu yang gak mau mengikuti ajakan dari Nabi Hud. Tapi beberapa kaum Nabi Hud yang nggak mau menyembah, yang nggak mau bertaubat dan nggak mau mengikuti ajakan Nabi Hud. Jadi waktu itu Nabi Hud mengajak para kaumnya untuk meninggalkan patung-patung berhala dan untuk mengajak para kaumnya untuk segera bertaubat. Tapi nggak ada satupun dari beberapa kaum Ad yang nggak mau menyembah, yang nggak mau bertaubat dan berhenti untuk menyembah patung berhala. Malah mereka bilang kalau mereka bakal tetap menganggap patung-patung berhala itu adalah Tuhannya, dan mereka gak bakal mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di situ Nabi Hud tetap gak nyerah. Dia bakal tetap menyuruh kaumnya untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti ajaran dari Nabi Hud. Tapi di situ mereka tetap kekeh, mereka tetap gak mau bertaubat sama Allah, gak mau segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti ajarannya Nabi Hud. Ya udah, akhirnya Nabi Hud
dan para pengikutnya itu segera meninggalkan kaum Ad yang tetap kekeh nggak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya Nabi Hud beserta pengikutnya meninggalkan kaumnya. Setelah kepergian Nabi Hud beserta pengikutnya, tiba-tiba mereka mengalami musibah. Tiba-tiba angin begitu kencang, hujan begitu lebat. Karena hujannya begitu lebat dan anginnya begitu kencang, perumahan, gedung, dan pertanian dan peternakan mereka tuh semuanya hancur. Dan itu adalah salah satu azab bagi mereka yang mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagi mereka yang gak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagi mereka yang gak mau mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta Rasulnya. Akhirnya di situ kaum Ad mengalami, di situ gak ada satupun kaum Ad yang selamat selain pengikut Nabi Dawud yang pergi bersama Nabi Hud. Tapi kaum Ad yang tetap tinggal di Palestina, di Mesir, itu nggak ada satupun yang selamat karena mereka tertimbun gedung, tertimbun karena gedung-gedungnya hancur semua. Jadi nggak ada satupun kaum Ad yang selamat dari bencana itu. Hal yang bisa kita pelajarin dari cerita ini, yang pertama, kita harus segera, yang pertama kita itu harus mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita tidak boleh mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita nggak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang keempat, kita harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa yang pernah kita lakuin atau yang pernah kita lakukan. Sekian penjelasan dari aku, semoga videonya bermanfaat. Aku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, see you next time to my video. Bye bye. Jangan lupa, bagi kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, jangan lupa kalian subscribe channel YouTube aku. Terus jangan lupa kalian like, comment, share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, supaya teman kalian bisa dapat ilmu yang bermanfaat dari video-video aku. Aku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, see you next time to my video. Bye bye.